Selamat datang kembali di sesi pendalaman sumber kita. Kali ini kita mau kupas tuntas satu buku referensi teologi yang lengkap banget ini. Judulnya Moody Handbook of Theology, karya Paul Enns. Kita pakai edisi terjemahan bahasa Indonesia yang sudah direvisi. Iya, buku ini memang jadi rujukan penting ya. Betul, sumber kita ini tebal sekali, isinya itu mencakup pemikiran Kristen dari zaman dulu banget sampai yang sekarang. Nah, misi kita kali ini, kita coba petakan isi buku ini, strukturnya gimana, tema-tema utamanya apa aja, terus gimana sih buku ini melihat sejarah teologi. Tujuannya supaya Anda dapat gambaran jelas soal isinya, dan ya kenapa buku ini bisa jadi rujukan penting gitu. Kita akan lihat perjalanannya dari teologi sejarah, sistematik, sampai yang kontemporer. Betul. Buku ini pada dasarnya mencoba menjelaskan gimana sih doktrin-doktrin utama Kristen itu soal Tuhan, Yesus Kristus, Roh Kudus, keselamatan, gereja, dan lain-lain ya. Gimana itu dirumuskan, terus berkembang, dan kadang malah berubah sepanjang sejarah. Jadi ini bukan sekedar kayak daftar tanggal atau nama aja gitu. Bukan cuma catatan kronologis ya. Bukan. Lebih ke usaha memahami bagaimana dan kenapa pemikiran itu terbentuk dan ya berkembang gitu loh. Oke, mari kita langsung bedah isinya kalau gitu. Apa sih yang bikin buku ini spesial? Kayaknya dia benar-benar nyobanya si pandangan yang super luas ya. Iya, luas banget cakupannya. Mulai dari gereja awal banget sampai teologi zaman now. Dan diawali dengan pentingnya tahu sejarah teologi itu sendiri. Kenapa sih sejarah ini penting menurut buku ini? Nah, yang menarik di sini tuh, gimana buku ini menjadikan sejarah sebagai kayak fondasinya gitu. Dijelasin kalau arah gereja itu sangat dipengaruhi sama arah teologinya. Oh gitu ya? Ada contohnya? Ada. Misalnya skolastisisme itu kan cara berpikir filosofis di abad pertengahan ya. Itu bikin orang lebih fokus ke logika, ke akal budi. Terus reformasi, nah itu mengembalikan fokus ke Alkitab, menekankan lagi soal anugerah Allah. Kemudian datang era pencerahan, wah itu bikin orang cenderung jadi skeptis sama hal-hal yang supranatural. Jadi ya memahami dari mana sebuah doktrin berasal, gimana perkembangannya, bahkan kadang menyimpangnya gimana, itu jadi kunci banget. Dan kayaknya buku ini nggak main aman ya, langsung masuk ke kerumitan sejarah awal gitu. Ada pembahasan soal perdebatan sengit tentang Trinitas, misalnya antara Arius dan siapa itu? Athanasius, ya. Athanasius, iya betul. Arius kan bilang Kristus itu ciptaan, nah Athanasius bilang dia itu Allah sejati setara sama Bapa. Nah, itu kan perdebatan krusial banget ya. Akhirnya Konsili Nisea tahun 325 Masehi itu meneguhkan pandangan Athanasius, kan? Buku ini ngulas itu. Tepat sekali, diulas tuntas. Konsili Nisea itu momen penting banget, yang menegaskan bahwa Kristus itu homoousion, sehakikat atau satu substansi sama Bapa. Terus ada lagi pergumulan soal gimana Yesus bisa sekaligus Allah dan manusia. Ini juga dibahas. Puncaknya di Konsili Kalsedon tahun 451 M. Wah, rumit ya. Memang, konsili itu merumuskan doktrin dua natur Kristus. Jangan lupa juga konflik Agustinus versus Pelagius soal dosa asal dan anugerah. Oh iya, itu juga penting kan? Penting banget. Pelagius percaya manusia lahir netral, bisa pilih baik, tanpa anugerah khusus. Agustinus bilang, wah nggak bisa, manusia udah jatuh dalam dosa, butuh mutlak anugerah Allah. Ini nunjukin banget gimana doktrin-doktrin dasar itu lahirnya dari perdebatan yang, ya, keras gitu. Oke. Nah, terus kita dibawa masuk ke abad pertengahan ya. Kira-kira tahun 590 sampai 1517 M. Ini sering disebut masa kegelapan, betul nggak? Kenapa gitu menurut buku ini? Ya, sering disebut gitu. Buku ini ngejelasin kalau di periode ini, khususnya di Gereja Barat atau Katolik Roma, muncul beberapa ajaran dan praktik yang dianggap menyimpang dari Alkitab oleh kaum reformator nantinya. Contohnya apa aja tuh? Misalnya, ajaran tentang purgatori atau api penyucian itu muncul sekitar 593 M. Terus praktik berdoa kepada Maria dan Orang Kudus sekitar 600 M. Lalu ada doktrin transubstansiasi, keyakinan kalau roti dan anggur misa itu beneran berubah jadi tubuh dan darah Kristus. Ini ditetapin tahun 1215 M. Wow. Terus ada penetapan 7 sakramen tahun 1439 M. Periode ini juga ditandai sama menguatnya skolastisisme. Tokoh puncaknya Thomas Aquinas, yang coba nyatuin iman Kristen sama filsafat Aristoteles. Otoritas Paus juga makin besar di masa ini. Nah,
dari sini kita masuk ke era reformasi nih. Ini pasti bagian yang sangat menarik. Buku ini ngulas apa aja pemicunya. Katanya bukan cuma soal agama aja ya. Betul sekali. Nggak cuma agama. Buku ini maparinnya multifaktor. Ada faktor politik, jatuhnya Konstantinopel tahun 1453, terus munculnya negara bangsa yang mulai nggak mau tunduk penuh lagi sama Paus di Roma. Masuk akal. Terus? Ada faktor intelektual. Gerakan Renaissance yang bikin orang kembali belajar teks-teks kuno, termasuk Alkitab bahasa asli, Ibrani dan Yunani. Ini mendorong orang ngebandingin ajaran gereja saat itu sama apa kata Alkitab sebenarnya. Terus ada ekonomi juga. Ada. Faktor ekonomi juga ada. Kelas menengah baru mulai nggak suka kalau uang mereka ngalir terus ke Roma. Tapi kayaknya pemicu utamanya tetap faktor religius kan ya. Soal korupsi di gereja, jual beli jabatan, sampai penjualan surat penghapusan dosa atau indulgensi itu. Tentu saja, itu puncaknya. Praktik indulgensi inilah yang jadi percikan api buat Martin Luther. Nah, buku ini kemudian fokus ke tokoh-tokoh kunci reformasi. Siapa aja yang dibahas? Ya, Luther jelas dengan semboyannya sola fide, hanya oleh iman, dan sola scriptura, hanya Alkitab otoritas tertinggi. Lalu ada John Calvin, si raksasa teologi itu, dengan bukunya Institutes of the Christian Religion. Calvin ini sangat menekankan kedaulatan Allah. Terus ada juga Ulrich Zwingli di Swiss, yang lebih radikal lagi. Dia nolak semua yang nggak ada dasar eksplisitnya di Alkitab. Jadi buku ini ngejelasin pandangan mereka soal otoritas Alkitab dan cara menafsirkannya juga ya? Iya, dijelasin. Gimana mereka melihat Alkitab dan gimana cara interpretasinya. Oke, jadi setelah latar belakang sejarahnya jelas, buku ini mulai memetakan berbagai aliran teologi yang lebih sistematis ya. Apa aja yang utama dibahas? Iya, betul. Masuk ke bagian teologi dogmatik atau sistematik. Pertama, tentu saja Calvinisme. Ini akarnya dari Calvin tadi. Intinya apa tuh Calvinisme? Intinya adalah kedaulatan mutlak Allah dalam segala hal, termasuk keselamatan. Nah, buku ini merangkum 5 poin Calvinisme yang sering disingkat tulip itu. Oh, tulip ya? Itu apa aja? Tulip ini hasil Sinode Dort sebagai respons terhadap Arminianisme. Gampangnya, T itu total depravity, manusia rusak total karena dosa. U itu unconditional election, Allah memilih siapa yang selamat tanpa syarat apapun dari manusia. L itu limited atonement, karya penebusan Kristus itu khusus untuk orang pilihan. I itu irresistible grace, panggilan Allah pada orang pilihan nggak bisa ditolak. Dan P itu perseverance of the saints, orang pilihan pasti bertahan imannya sampai akhir. Wah, cukup jelas ya rangkumannya. Nah, lawannya kan Arminianisme. Gimana buku ini ngejelasinnya? Ini respons dari Jacobus Arminius. Intinya beda banget sama Calvinisme. Kalau Calvinisme, pemilihan Allah itu bersyarat. Bersyarat gimana maksudnya? Didasarkan karena Allah tahu duluan siapa yang akan beriman. Jadi bukan tanpa syarat. Terus, anugerah Allah itu bisa ditolak manusia karena ada kehendak bebas. Penebusan Kristus itu untuk semua orang, tapi ya hanya efektif bagi yang percaya. Dan, nah ini beda lagi, orang percaya itu bisa kehilangan keselamatannya. Oh, jadi mungkin hilang keselamatannya ya? Menurut pandangan Arminianisme, iya. Pandangan ini kuat pengaruhnya di gereja-gereja Metodis lewat John Wesley. Jadi dua pandangan besar ini nawarin perspektif yang sangat beda soal hubungan kehendak Allah dan kehendak manusia dalam keselamatan. Oke, selain dua itu, ada lagi sistem besar yang dibahas. Ada lagi, namanya teologi covenant. Ini berkembang juga dari era reformasi. Fokusnya pada perjanjian-perjanjian atau covenant antara Allah dan manusia. Biasanya dibedakan ada covenant kerja dengan Adam sebelum jatuh, covenant anugerah setelah jatuh lewat Kristus, dan covenant penebusan. Ini internal dalam Tritunggal, antara Bapa dan Putra. Yang menarik apa dari teologi covenant ini? Yang menarik, teologi covenant ini seringkali melihat gereja sebagai Israel baru gitu. Jadi dianggap menggantikan peran bangsa Israel dalam rencana Allah. Ini sering disebut juga teologi pengganti, replacement theology. Menarik. Lalu ada juga dispensasionalisme. Ini apa lagi? Kedengarannya agak teknis nih. Iya, agak teknis. Inti dispensasionalisme itu cara menafsir Alkitab yang menekankan penafsiran harfiah secara konsisten, terutama soal nubuat. Dan yang paling penting, membedakan dengan jelas antara rencana Allah untuk Israel dan rencananya untuk gereja. Oh, jadi Israel dan gereja itu dibedain banget ya? Iya, dianggap dua entitas berbeda dengan janji yang beda juga.
Sejarah itu dilihat terbagi dalam beberapa dispensasi atau periode pengelolaan Allah yang berbeda-beda. Tokoh modernnya yang terkenal itu John Nelson Darby dan C.I. Scofield yang mempopulerkan 7 dispensasi. Ini sistem yang populer di banyak kalangan Injili, terutama di Amerika. Wah, banyak juga ya sistem pemikirannya. Kalau kita tarik ke zaman yang lebih dekat sama kita nih, gimana buku ini memetakan teologi kontemporer? Pasti lebih rumit lagi ya. Betul, makin kesini makin beragam. Dan ya, rumit. Bagian kelima buku ini ngebahas teologi kontemporer. Dimulai dari akar filosofisnya di era pencerahan yang mulai mengagungkan akal budi dan pengalaman manusia di atas wahyu Tuhan. Ini jadi semacam pintu masuk ke berbagai pemikiran modern yang kadang cukup jauh dari iman Kristen tradisional. Apa contoh pemikiran modern yang lahir dari situ? Yang paling awal dan berpengaruh itu namanya teologi liberal. Tokohnya kayak Schleiermacher. Dia bilang inti agama itu perasaan bergantung pada Tuhan, bukan doktrin atau Alkitab. Atau ada Ritschl yang fokus ke nilai moral ajaran Yesus aja, bukan keajaiban atau fakta sejarahnya. Ciri utamanya apa teologi liberal ini? Ciri utamanya, skeptis sama hal supranatural, kayak mujizat, kebangkitan fisik Yesus. Mereka coba menyesuaikan kekristenan dengan pemikiran modern. Terus lebih menekankan aspek kebaikan Yesus daripada keilahiannya. Fokusnya lebih ke gimana Tuhan hadir di dalam dunia. Imanensi, kadang malah bisa jadi dekat ke panteisme, yang anggap Tuhan adalah segalanya. Lalu muncul reaksi kan terhadap liberalisme ini, neo-ortodoksi namanya. Apa bedanya? Ya, setelah Perang Dunia I, optimisme kaum liberal itu kayak runtuh gitu. Nah, muncullah neo-ortodoksi. Tokoh utamanya Karl Barth. Mereka ini lebih serius menanggapi Alkitab dan dosa manusia dibanding kaum liberal. Tapi, ini bukan berarti kembali ke ortodoksi yang lama ya. Oh, bukan kembali total. Bukan. Barth misalnya bilang Alkitab itu menjadi firman Allah saat kita membacanya dan berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Bukan berarti teksnya sendiri itu tanpa salah secara inheren dari sananya. Jadi masih ada pengaruh pemikiran modern. Tapi penekanannya beda. Lebih ke transendensi Allah dan krisis perjumpaan iman. Tokoh lain kayak Brunner, Niebuhr, Tillich juga dibahas dengan kekhasan masing-masing. Jadi neo-ortodoksi ini semacam jalan tengah gitu ya, tapi mungkin tetap problematis dari sudut pandang konservatif. Setelah itu, makin liar lagi pemikirannya. Ada teologi radikal disebut di buku ini. Bisa dibilang gitu. Buku ini lanjut memetakan teologi radikal. Ada Rudolf Bultmann dengan konsep demitologisasinya. Demitologisasi. Itu apa? Dia coba mengupas apa yang dia anggap mitos dari Perjanjian Baru untuk nemuin pesan eksistensial di baliknya. Terus ada Dietrich Bonhoeffer yang bicara soal hidup Kristen seolah-olah Allah tidak ada di dunia sekuler. Bahkan ada teologi Allah sudah mati yang melihat kematian Allah sebagai fenomena budaya. Lalu ada teologi proses yang melihat Allah itu ikut berubah dan berkembang bareng alam semesta. Ini semua jelas udah sangat jauh dari pandangan Kristen tradisional. Waduh, makin jauh ya. Lalu ada lagi yang fokusnya ke sejarah atau isu sosial. Ada teologi historisis, kayak Wolfhard Pannenberg atau Jürgen Moltmann dengan teologi pengharapannya. Moltmann ini fokus ke masa depan dan perubahan sosial, kadang ada pengaruh Marxisme sedikit. Nah, yang lebih eksplisit pengaruh Marxisnya itu teologi pembebasan, terutama yang berkembang di Amerika Latin. Fokusnya ke pembebasan kaum miskin dan tertindas dari struktur sosial yang dianggap nggak adil. Tokohnya siapa aja? Gustavo Gutierrez itu salah satu pionirnya. Mereka sering pakai kisah keluaran dari Mesir sebagai model perjuangan. Buku ini juga nyebut teologi hitam oleh James Cone sebagai varian yang fokus pada pengalaman orang kulit hitam di Amerika. Oke, kalau perkembangan di dalam Katolik Roma sendiri gimana setelah masa-masa itu? Buku ini ngebahas dampak penting dari Konsili Vatikan II, 1962 sampai 1965. Itu bawa banyak perubahan. Misa mulai pakai bahasa lokal, bukan Latin aja, lebih terbuka pada gereja lain, ekumenisme, peran awam juga lebih besar. Muncul juga teolog Katolik yang pandangannya lebih liberal, kayak Hans Kung yang ngeritik infalibilitas Paus, dan Karl Rahner dengan ide Kristen anonimnya. Kristen anonim. Iya, ide bahwa orang di luar gereja pun bisa diselamatkan oleh Kristus tanpa menyadarinya. Tapi di sisi lain, muncul juga gerakan karismatik di dalam gereja Katolik. Jadi dinamikanya kompleks juga.
Nah, sekarang kita ke kubu konservatif nih. Gimana buku ini memetakannya? Pasti nggak satu jenis juga kan ya? Tentu enggak. Konservatif juga beragam. Buku ini bedain beberapa arus utama. Ada evangelikalisme secara luas. Ini akarnya dari kata evangelion, Injil. Penekanannya pada pengalaman pertobatan pribadi, otoritas Alkitab, penginjilan, sambil megang doktrin historis. Terus ada fundamentalisme. Ini reaksi keras terhadap liberalisme di awal abad 20. Sangat menekankan doktrin dasar kayak Alkitab tanpa salah, keilahian Kristus, dan cenderung memisahkan diri dari gereja atau kelompok lain yang dianggap kompromi, separatis. Bedanya sama neo-evangelikalisme apa? Nah, neo-evangelikalisme itu muncul sebagai kritik terhadap fundamentalisme yang dianggap terlalu kaku dan kurang terlibat sosial. Mereka coba lebih terlibat dengan budaya, isu sosial, dialog dengan ilmu pengetahuan, sambil tetap ortodoks secara teologis. Ada juga yang disebut neo-fundamentalisme, yang kadang lebih keras lagi dalam separatisme dan mungkin menolak intelektualisme. Oke, terus di dalam lingkup konservatif ini ada perdebatan soal peran perempuan kan? Feminisme evangelikal disebut juga. Ya, disentuh juga. Buku ini ngejelasin ada dua posisi utama. Kaum egalitarian percaya pria dan wanita punya kesetaraan peran penuh di gereja dan rumah. Mereka menafsirkan ulang ayat-ayat kayak 1 Timotius 2 soal larangan wanita mengajar dan menekankan Galatia 3:28, semua satu dalam Kristus sebagai kunci. Itu yang egalitarian. Satunya lagi? Satunya lagi komplementarian. Mereka percaya pria dan wanita itu setara nilainya di hadapan Tuhan, tapi punya peran berbeda yang saling melengkapi. Biasanya, pandangan ini melihat pria sebagai pemimpin utama, kepala, di gereja dan rumah. Ini perdebatan yang masih hangat banget di kalangan evangelikal. Paham. Terus, gimana dengan gerakan karismatik? Buku ini membahasnya juga. Tentu, dibahas cukup detail. Mulai dari Pentakostalisme klasik awal abad 20, gerakan karismatik yang masuk ke berbagai denominasi di pertengahan abad 20, sampai gelombang ketiga, Third Wave, yang dipelopori orang kayak John Wimber, yang menekankan tanda dan mujizat dalam penginjilan. Doktrin kuncinya apa aja tuh biasanya? Biasanya soal baptisan Roh Kudus sebagai pengalaman kedua setelah lahir baru, yang sering kali, tapi nggak selalu, disertai bukti bahasa roh atau glossolalia. Terus penekanan pada karunia-karunia roh lainnya, kayak nubuat, penyembuhan. Buku ini juga nyinggung varian-varian di dalamnya. Ada gerakan kemakmuran atau Word of Faith, yang ngajarin kesehatan dan kekayaan sebagai hak orang percaya. Ini sering dikritik ya. Kenapa dikritik? Ya, sering dianggap terlalu fokus materi dan kadang ajarannya agak menyimpang. Misalnya konsep manusia sebagai Allah kecil. Tapi ini ditolak juga sama sebagian kalangan karismatik lain. Terus disebut juga soal Pentakostalisme keesaan atau Honest Pentecostalism yang menolak doktrin Trinitas dan hanya membaptis dalam nama Yesus. Wah, ternyata karismatik juga luas ya spektrumnya. Terakhir nih, ada gereja yang berkembang atau emerging church. Ini apa lagi? Kayak baru ya? Ini gerakan yang relatif lebih baru, populer di kalangan generasi muda, terutama yang hidup di era pasca modern. Cirinya cenderung skeptis sama doktrin yang dianggap absolut atau kaku. Mereka lihat Alkitab lebih sebagai cerita besar, naratif, dari masa lalu yang mungkin nggak selalu berlaku harfiah sekarang. Fokusnya lebih ke komunitas, misi sosial, dan pengalaman iman pribadi. Jadi nggak terlalu peduli label teologis gitu? Ya, mereka cenderung nolak label teologis yang kaku kayak konservatif atau liberal, mencoba mencari jalan ketiga, semacam ortodoksi yang ramah gitu. Tokoh kayak Brian McLaren sering dikaitkan dengan gerakan ini. Wah, luar biasa ya cakupannya buku ini. Jadi kalau dirangkum nih, apa artinya semua ini buat Anda, pendengar kami? Buku ini tuh kayak GPS teologi yang super canggih lah. Benar-benar ngebawa kita nyusuri jalan panjang pemikiran Kristen. Dari akarnya, lewat tikungan tajam perdebatan doktrin, sampai persimpangan yang rumit banget di zaman modern ini. Betul, Anda jadi dapat ringkasan padat soal berbagai aliran pemikiran, siapa aja tokoh kuncinya, ide utamanya apa, plus ada juga evaluasi singkat dari sudut pandang penulisnya, yang mana adalah seorang konservatif evangelikal. Berguna banget ya buat memahami konteks atau mungkin sekedar buat Anda yang penasaran aja gitu betapa luas dan beragamnya cara orang Kristen memahami iman mereka selama ini. Plus, di tiap akhir bagian ada kamus istilah teologis, saran bacaan lanjut juga. Mantap. Iya, setelah kita berjalan-jalan di dalam buku Moody Handbook of Theology ini,
Satu hal yang terasa kuat banget itu betapa dinamisnya teologi itu sendiri. Teologi itu nggak kaku atau berhenti di satu titik, tapi terus bergulat dengan pertanyaan-pertanyaan besar manusia dalam konteks zaman yang selalu berubah. Buku ini benar-benar ngasih peta yang sangat membantu buat kita memahami dinamika pergulatan pemikiran itu. Oke, nah sebagai penutup nih, mungkin satu pertanyaan buat Anda renungkan di rumah. Dengan begitu banyaknya perspektif teologis yang disajikan buku ini, kadang saling dukung, tapi nggak jarang juga pertentangan. Gimana ya pemahaman baru ini bisa bantu Anda makin kokoh dalam keyakinan pribadi Anda? Atau mungkin gimana ini bisa ngebekali Anda buat ngobrol lebih nyambung, lebih enak, dan penuh pengertian gitu sama sesama orang percaya yang mungkin pandangan teologisnya beda sama Anda? Pertanyaan bagus tuh. Coba pikirkan itu. Sampai jumpa di sesi pendalaman sumber kita berikutnya ya.